Assalamualaikum teman-teman. Pagi ini kita akan melintasi jalan di kota Pontianak. Saat ini kita melintasi jalan pada pukul 6:12 pagi. Suasana masih berkabut, di mana setiap orang sudah melakukan aktivitas paginya. Tidak jauh di depan ini ada keramaian di mana aktivitas kegiatan untuk setiap orang melakukan transaksi, baik itu untuk belanja kebutuhan sehari-hari, kebutuhan bahan pokok, aktivitas di Simpang 4 juga sudah berjalan lampu traffic light-nya. Masih ada ibu-ibu yang melanggar lalu lintas ini. Saat ini di jalan masih terasa lenggang, walaupun sudah banyak aktivitas orang tua yang mengantar anaknya pergi ke sekolah. Jika kita lihat di sepanjang jalan, terdapat beberapa warga yang mana itu ada yang pergi berbelanja, ada juga yang berjalan kaki untuk menyegarkan diri menghirup udara pagi. Memang kalau di pagi hari ini terasa masih lenggang. Di pagi ini juga suasana yang segar, udara yang bersih. Di sebelah kiri sudah nampak matahari sudah mulai naik. Kita akan terus lanjut. Di depan kita akan ada bundaran. Bundaran ini adalah persimpangan, tapi penanda bahwa kita masuki kawasan kota yang lebih hidup. Di sini lalu lintas bertemu, dan sebelah kiri kita juga ini ada rumah adat Dayak, dikenal dengan Rumah Radang. Keberadaannya mencerminkan kehidupan komunal masyarakat Dayak yang menjunjung tinggi kebersamaan. Tidak jauh dari rumah adat Dayak atau Rumah Dadang, di sebelah kiri ada Rumah Melayu. Rumah Melayu ini adalah identik dengan arsitektur panggung, atap yang khas, serta detail ornamen yang syarat makna. Rumah ini mencerminkan karakter masyarakat Melayu yang sopan, terbuka, dan
religius. Jadi dalam sejarah kota Pontianak, Melayu memiliki andil dan peran besar, terutama kota ini juga berkembang sebagai ikon atau keberadaan Kesultanan Pontianak. Rumah Melayu juga bukan hanya bangunan, tapi adalah simbol identitas, adat, dan nilai kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Berikutnya di depan ada lampu hijau. Kita akan terus memasuki Jalan Sultan Abdurrahman. Di Jalan Sultan Abdurrahman ini, jika kita telusuri, di depan kita akan melewati persimpangan di sebelah kanan antara Jalan Sultan Abdurrahman dengan Jalan Sulawesi. Kemudian jika kita terus, nanti di depan ada traffic light, ada persimpangan. Di situ ada masjid, yaitu Masjid Jihad. Masjid Jihad ini bukan hanya bermakna perjuangan fisik, tapi adalah perjuangan spiritual dan moral. Jadi Masjid Jihad ini menjadi saksi perjalanan umat Islam di Pontianak dan merupakan tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan. Arsitekturnya sederhana, dibangun dengan nuansa kayu, namun memiliki arsitektur dan mencerminkan kewibawaan, semangat, kebersamaan, dan keteguhan iman masyarakat. Selanjutnya kita terus menelusuri di Jalan Sultan Abdurrahman ini, di mana nanti kita akan sampai di persimpangan traffic light atau lampu lalu lintas. Nah, di persimpangan ini, yaitu persimpangan Sultan Abdurrahman dan Ahmad Yani, itu kita akan menemui salah satu peninggalan masa kolonial Belanda yang masih bertahan hingga kini. Dahulu bangunan ini berfungsi sebagai penyedia dan pengatur distribusi air bersih. Keberadaannya menjadi pengingat. Nah, itu jika dilihat di sini, nampak itu adalah tower yang dulunya berfungsi sebagai tower air dan lebih sebagai, bisa dikatakan sebagai monumen sejarah. Bangunannya kokoh dan penuh cerita tentang masa lalu kota Pontianak ini. Memang dahulu bangunan tower ini adalah berfungsi sebagai penyedia, yaitu penyedia pengatur distribusi air di lingkup untuk kota Pontianak dan sekitarnya. Bangunan ini masih kokoh, udah berusia cukup lama. Jika kita terus belok ke kanan, kita akan memasuki Jalan Ahmad Yani. Ini adalah jalan protokol di kota Pontianak. Kita lihat di sebelah kiri ada guratan sinar matahari pagi yang sudah mulai menapaki kaki langit untuk memancarkan cahayanya yang semberurat. Jika terus kita menyusuri Jalan Ahmad Yani ini, nanti kita akan
tiba di bundaran Tugu Digulis. Jadi Tugu ini bisa dikatakan juga melambangkan semangat perjuangan dan perlawanan rakyat Indonesia. Bambu runcing adalah simbol senjata sederhana yang digunakan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi keberadaan Tugu ini dekat dengan kawasan pendidikan, ya seolah mengingatkan bahwa generasi muda kemerdekaan yang telah kita nikmati hari ini adalah lahir dari pengorbanan besar para pendahulu kita. Perjalanan kita masih terus berlanjut, masih di seputaran Jalan Ahmad Yani. Nah, jika kita melintasi jalan ini, memang pada saat pagi seperti ini situasinya masih relatif sepi dan masih belum banyak kendaraan, baik itu mobil atau kendaraan roda 2 lainnya untuk melintasi jalan ini. Namun jika beranjak 30 menit lagi, di saat waktu anak sekolah mulai masuk, jalan ini cukup padat dan ramai. Ini cukup lenggang ya jika kita melalui jalan ini ya. Walaupun kendaraan juga sudah pada posisi yang laju. Itu kelihatan sekali matahari pagi sudah bersinar. Nah, di sebelah kanan ini juga ada hunian berbayar ya, atau hotel. Terus jika kita melintasi di jalan ini, nanti ke depan kita akan melewati gedung kantor gubernur. Kita melewati gedung kantor gubernur Kalimantan Barat. Gedung ini berpusat pemerintahan provinsi, tempat berbagai arsitekturnya mencerminkan kewibawaan dan tanggung jawab. Nanti setelah ke depan kita juga bisa akan menemuinya, gedung gubernur provinsi Kalimantan Barat. Nah, kini kita akan tiba di area traffic light untuk Bundaran Untan ya. Bundaran Untan ini juga situasinya begitu ramai pada saat-saat jam-jam padat, tapi pagi ini begitu lenggang ya. Ya, kita lihat itu posisi Tugu Digulis di sebelah kanan. Nah, kita memutar. Di sini juga sudah ramai polisi-polisi yang siap berjaga di pagi hari ini. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa di sebelah kanan Jalan Ahmad Yani ini nanti kita akan melihat gedung pemerintahan, terutama sebelah kanan nanti berdiri megah gedung kantor gubernur Kalimantan Barat. Untuk dari Bundaran Untan atau Tugu Digulis kurang lebih 150 meter ini begitu sejuk karena ditumbuhi oleh pohon-pohon atau hutan kota. Nah, sini kita sudah mulai dekat di area sebelah kiri. Ini adalah gedung Bank Indonesia.
Nah, di seberang atau persis di sebelah kanan kita ini nanti kita akan melintasi gedung kantor gubernur Kalimantan Barat. Memang di suasana pagi ini, selain cuacanya masih sejuk, udaranya masih segar, mataharinya baru terbit, adalah suatu anugerah dan nikmat dan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dilimpahkan kepada segala umat yang ada, tidak hanya di bumi tapi di segala lingkup tata surya yang telah dan merupakan bagian dari ciptaan Allah, alam semesta ini. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia selalu bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Mungkin selanjutnya akan kita tutup ya. Sampai nanti di ujung jalan ini